terima kasih buat karya penebusan-Mu di atas kayu salib. Atas dasar itulah hari ini kami ada. Dan atas dasar itulah hari ini kami bisa beribadah bersama. Kami bisa menyembah Engkau. Kami bisa mendengar firman Tuhan. Kalau Engkau tidak mati di atas salib, kami tidak ada di sini Tuhan. Kami tidak bisa menikmati Engkau di dalam ibadah. Dan kami tidak bisa menikmati firman-Mu. Terima kasih atas kasih karunia-Mu. Kami ada di sini dan bisa menikmati Engkau bersama-sama dengan anggota tubuh yang lainnya. Terima kasih juga karena Engkau memberikan firman-Mu bagi kami untuk kami nikmati sebagai makanan kami. Karena kami percaya firman-Mu menyatakan Kristus dan Kristus ada di dalam kami. Itu sebabnya hari ini kami berdoa ketika kami mempersekutukan firman tertulis, biarlah firman hidup itu terkontak Tuhan. Oh, biarlah firman hidup itu keluar dari hidup kami Tuhan, sehingga hayat ilahi mengalir, tersalur kepada semua anggota tubuh yang lainnya. Roh Kudus bekerjalah di tengah kami, berbicaralah bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang siap dengar firman, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara. Hari ini kita akan mempersekutukan firman Tuhan. Saya beri judul, Roh Kudus jalan untuk berbuah banyak. Mau tanya, siapa di sini yang mau berbuah? Sudah mau berbuah? Siapa di sini yang mau bukan cuma berbuah, tapi berbuah banyak? Amin, saudara. Sepertinya belum semua mau. Oke, saya harap setelah mendengar firman, semua orang mau berbuah. Ya, ada beberapa hal yang akan kita persekutukan bersama-sama. Yang pertama nanti kita akan persekutukan mengenai peringatan untuk berbuah. Ini semua diambil dari Yohanes pasal 15. Jadi sebetulnya semua orang Kristen harus berbuah. Semua orang Kristen harus berbuah. Ada peringatan dari Tuhan Yesus untuk kita semua menghasilkan buah. Bahkan bukan sekedar buah, tapi buah yang banyak dan buah yang tetap, saudara-saudara. Lalu nanti yang kedua, kita akan mempersekutukan mengenai jalan untuk berbuah banyak. Jadi bukan hanya peringatan yang diberikan, tapi juga diberikan jalannya untuk berbuah banyak, sehingga tidak ada alasan bagi orang Kristen sebetulnya untuk tidak bisa menghasilkan buah. Karena Tuhan menyediakan jalana. Lalu yang ketiga nanti kita akan mempersekutukan mengenai dua aspek buah. Jadi kita harus mengerti dua aspek buah. Ya, ini pola dalam penulisan Alkitab, saudara-saudara, saudara harus mengerti itu. Ada dua aspek dari kenaikan Tuhan, ada dua aspek dari kedatangan Tuhan, ada dua aspek dari Roh Kudus, ya, dan bahkan Yesus sendiri memiliki dua aspek, yaitu aspek ilahi dan aspek insani. Kalau orang hanya mengenal Tuhan Yesus dari sisi aspek ilahi saja, tanpa mengenal aspek insaninya, mereka akan salah mengenal Tuhan. Kalau kita cuma mengenal aspek insaninya, tapi tidak mengenal aspek ilahinya, ini juga salah, saudara-saudara. Ketika saya menyampaikan ada dua aspek Roh Kudus. Roh Kudus pribadi yang satu, tapi ketika dia bekerja dalam dua aspek, saudara-saudara. Ya, yaitu aspek hayat dan aspek kuasa. Mungkin orang bertanya-tanya, ngapain sih Roh Kudus dibagi dalam dua aspek? Loh, kita bukan membagi Roh Kudus dalam dua aspek, tapi Alkitab mewahyukan Roh Kudus setelah kebangkitan Kristus ada dalam dua aspek, yaitu aspek hayat dan aspek kuasa. Kesalahan banyak orang Kristen selama ini adalah tidak mengenal dua aspek ini, sehingga mereka hanya melihat Roh Kudus dari satu aspek, sehingga pengenalan akan Roh Kudus menjadi salah. Sama seperti ketika kita mengenal Kristus,
cuma dari satu aspek, bukan dari dua aspek, kita akan salah mengenal Dia, maka mengenal Roh Kudus pun sama. Ada banyak orang yang berpikir mengenal Roh Kudus selama ini, saudara-saudara, tapi sebetulnya mereka salah mengenal Roh Kudus karena mereka tidak melihat dua aspek dari Roh Kudus ini. Mereka hanya melihat satu aspek. Biasanya orang hanya melihat Roh Kudus dari aspek kuasa dan tidak dari aspek hayat. Inilah blunder dari kekristenan. Lalu sekarang ada dua aspek buah. Ya. Jadi perhatikan dua aspek ini. Banyak orang juga salah dalam hal buah karena tidak mengenal dua aspek buah. Jadi hari ini kita akan mengenal dua aspek buah supaya ketika kita berbuah, kita mengenal aspek buah yang mana yang sudah muncul dari hidup kita, aspek yang mana yang belum muncul dari hidup kita. Kalau aspek yang satu sudah muncul, aspek yang lain belum muncul, maka aspek yang lain ini perlu dimunculkan juga. Ya. Kalau dua-dua belum muncul, tentu harus dimunculkan dua-duanya. Bagaimana memunculkan buah itu? Nanti kan ada jalannya, jalan untuk berbuah. Lalu yang keempat, nanti kita akan mempersekutukan mengenai janji Tuhan untuk berbuah. Jadi kalau kita minta hal-hal mengenai supaya kita berbuah, Tuhan akan memberikannya. Itu janji Tuhan. Lalu yang kelima nanti, Roh Kudus jalan untuk berbuah banyak. Karena ternyata dalam Alkitab, saudara-saudara, janji untuk berbuah sama dengan janji untuk kepenuhan Roh Kudus. Itulah kira-kira menu kita pada hari ini. Yuk kita mulai dari yang pertama, peringatan untuk berbuah. Yohanes pasal 15. Coba saudara buka Alkitab saudara. Yohanes pasal 15, mulai ayat 1 dan ayat yang kedua. Bunyinya demikian, semua sudah di situ? Oke. Akulah pokok anggur yang benar atau yang sejati. Pokok anggur yang lain, pohon anggur yang lain, itu cuma bayangan. Pohon anggur yang sejati adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin, saudara-saudara. Akulah pokok anggur yang sejati dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan Yesus mengatakan, Dia itu pohon anggur dan kita ini ranting-rantingnya. Ya. Pohon anggur menghasilkan buah dari rantingnya. Buah itu muncul dari rantingnya, bukan dari akarnya. Dan kitalah ranting-rantingnya yang harus memunculkan buah, saudara-saudara. Lalu dia memperingatkan kita, ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Lalu ranting yang sudah berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Artinya Tuhan ingin kita berbuah dan bukan sekedar berbuah, Tuhan ingin kita berbuah banyak. Katakan sama-sama saya, Tuhan ingin saya berbuah banyak, bukan sekedar berbuah. Jadi ingat baik-baik, Tuhan ingin kita berbuah banyak. Itu sebabnya Dia akan melakukan segala daya upaya supaya kita menghasilkan buah yang banyak. Kalau ranting ini tidak menghasilkan buah, ranting ini dipotongnya. Kenapa? Karena ranting ini tidak berguna. Jadi ranting yang tidak menghasilkan buah adalah ranting yang tidak berguna, itu sebabnya dipotongnya. Ini adalah orang-orang yang tidak menghasilkan buah setelah ditunggu oleh Tuhan bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi tidak pernah menghasilkan buah. Ranting ini dipotong dari Kristus. Kristus masih ada di dalam dirinya, tapi dia seperti kehilangan Kristus. Itu saudara. Istilah yang biasa kita pakai, dia jauh dari Tuhan. Dia seperti kehilangan Tuhan. Lalu kalau yang sudah berbuah bagaimana? Tuhan tetap bekerja atas diri saudara yang sudah berbuah, yaitu dengan membersihkan saudara.
Membersihkan sebetulnya adalah memotong juga. Cuma tidak dipotong dari pokok anggur, tapi dipotong bagian-bagian yang tidak berguna atau yang menutupi jalan untuk berbuah. Seringkali satu pohon buahnya sedikit, tapi daunnya banyak, saudara-saudara. Ya, buahnya sedikit, tapi daunnya banyak. Loh, kok bisa begitu? Artinya daunnya harus dipotong supaya daun ini tidak menghambat munculnya buah. Jadi dalam hal sudah berbuah tapi sedikit, itu harus dipotong. Banyak hal dalam hidup kita yang kita pikir itu adalah buah, tapi di mata Tuhan itu bukan buah. Jadi itu harus dipotong. Termasuk pelayanan. Dulu saya pikir pelayanan itu buah. Ternyata bukan. Itu sebabnya dalam hidup saya sudah mengalami Tuhan potong semua pelayanan saya. Bahkan bukan hanya satu kali. Ya, terjadi berapa kali. Kenapa? Pelayanannya sudah terlalu banyak, tapi buahnya jarang. Semua paham? Ya saudara, jadi ada banyak hal yang kita kerjakan, kita pikir itu buah, ternyata bukan. Itu harus dipotong supaya kita bisa lebih banyak berbuah. Ya. Lalu, jadi pokoknya Tuhan ingin kita berbuah, dan bukan sekedar berbuah, harus berbuah banyak. Itu sebabnya kalau tidak berbuah dipotong, kalau yang sudah berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 5 itu jalan untuk berbuah, kita bahas nanti. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi kalau tadi Tuhan berkata ranting yang tidak berbuah itu dipotong, sekarang lanjutannya. Ya, ketika ranting itu dipotong, dia menjadi kering. Kalau ranting dipotong dari pokoknya, maka dia menjadi kering, mati. Orang Kristen yang kering dan mati itu adalah orang Kristen yang tidak berbuah. Itu sebabnya dipotong dari Kristus, tidak bisa menikmati Kristus karena dia tidak menghasilkan buah. Dan penyebab mengapa dia tidak berbuah adalah karena dia tidak tinggal di dalam Kristus dan Kristus tidak tinggal di dalam dia. Ya. Nah, lalu Tuhan berkata, ranting yang kering itu yang sudah dipotong dari pokok anggur itu akan dikumpulkan lalu dibuang keluar dan menjadi kering, kemudian dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, ini mengenai masa depan. Dalam kerajaan 1000 tahun, ranting-ranting yang tidak berbuah ini akan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar, artinya mengalami pendisiplinan sejaman. Ya. Jadi kalau saudara tidak berbuah pada zaman ini, saudara dipotong dari Kristus karena saudara seperti orang Kristen yang tidak berguna. Mengapa tidak berguna? Karena tidak menyerap kehidupan Kristus, tidak hidup oleh Kristus. Sebuah ranting yang nempel pada pokok anggur menyerap sari-sari makanan dari pokok anggur. Betul saudara-saudara? Dia tidak punya makanan sendiri, tapi dia menyerap semua gizi-gizi, semua makanan bergizi yang bisa membuat dia menghasilkan buah. Nah, ini bicara tentang ranting yang sehari-harinya bisa menikmati Kristus dengan nikmatnya. Dia menyerap semua zat-zat yang dia butuhkan dari Kristus untuk berbuah. Ranting yang tidak menempel pada Kristus tidak akan bisa mengalami buah, tidak akan bisa menghasilkan buah. Nah, itu hari ini ranting itu jadi kering secara rohani, mati secara rohani. Dia orang Kristen, dia mungkin sudah lahir kembali, sudah punya Kristus di dalam,
tapi seperti orang yang tidak punya Kristus. Itulah ranting yang dipotong. Saya berdoa kalau hari ini ada ranting-ranting yang sudah dipotong dari Kristus, saudara mengalami kematian rohani, kekeringan rohani, biarlah Roh Kudus bekerja hari ini, memulihkan saudara, sehingga saudara menempel kembali pada pokok anggur pada hari ini, saudara-saudara. Sehingga kembali saudara menjadi hidup. Karena kalau saudara terus kering, sampai pada waktu penutupan zaman ini, maka pada zaman yang akan datang, saudara akan mengalami pendisiplinan selama satu zaman itu, saudara-saudara. Dan lebih baik kita menghindari itu, saudara. Amin. Lalu ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudara, kalau kita berbuah, Bapa akan dipermuliakan. Artinya, Bapa hanya akan dipermuliakan jika kita menghasilkan buah banyak. Jika kita tidak berbuah banyak, Bapa tidak akan dimuliakan. Bapa dimuliakan artinya Bapa diekspresikan. Banyak orang berpikir, orang Kristen maksud saya, kalau dia diberkati, banyak hartanya, banyak uang, punya pekerjaan yang baik, lalu dia menjadi saksi katanya, lalu Tuhan dimuliakan, melalui dia diberkati. Saudara, percayalah Tuhan tidak akan dimuliakan melalui saudara diberkati, atau melalui saudara berbuat baik, atau melalui saudara punya pekerjaan yang baik. Tidak. Mungkin ekonomimu mapan, tapi Tuhan tidak dimuliakan lewat ekonomi yang mapan. Tuhan hanya dimuliakan kalau kita berbuah. Dan berbuah banyak, bukan sekedar berbuah. Dalam hal inilah Bapa akan dimuliakan jika kamu berbuah banyak. Dan kamu akan dikenal sebagai murid Tuhan. Jadi saudara akan dikenal sebagai murid Kristus kalau saudara menghasilkan buah yang banyak. Kalau saudara tidak menghasilkan buah, ya saudara tidak dikenal sebagai murid Kristus. Saudara nggak bisa dikenal lewat KTP saudara. Pak, saya orang Kristen, Pak. Lihat, agama Kristen. Nanti ketika saudara memperkenalkan diri sebagai orang Kristen lewat KTP saudara, orang yang mengenal saudara akan berkata, kamu Kristen. Orang Kristen sih begitu, akan begitu saudara. Kalau saudara tidak menghasilkan buah. Jadi ada peringatan untuk berbuah yang sangat mendesak, saudara-saudara, bahwa menghasilkan buah itu penting. Dan itu harus menjadi tujuan kekristenan kita. Karena kalau saudara jadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi tidak pernah merasa ingin berbuah, tidak pernah mengejar untuk menghasilkan buah, saudara salah. Tuhan menuntut setiap kita berbuah. Dan bukan sekedar berbuah, tapi berbuah banyak, saudara-saudara. Ya, peringatannya tadi jelas. Kalau saudara tidak berbuah, saudara akan dipotong dari Kristus. Saudara akan mengalami kekeringan rohani, kematian rohani, dan pada zaman yang akan datang, saudara akan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Artinya saudara mengalami pendisiplinan satu zaman itu. Pada akhirnya memang saudara akan diselamatkan, saudara, tapi saudara harus melewati api pendisiplinan dulu selama sezaman. Ya saudara, artinya berbuah itu sangat krusial, sangat penting dan sangat mendesak. Ya saudara, lalu keterdesakan dari berbuah juga ditunjukkan bahwa Bapa hanya dimuliakan jika kita berbuah banyak. Saudara mau memuliakan Bapa di surga? Saudara mau nama Bapa di surga dimuliakan? Saudara harus berbuah. Kalau saudara tidak berbuah, Bapakmu tidak dimuliakan. Kalau mau Bapa dimuliakan, kita harus berbuah. Dan bukan sekedar berbuah, tapi berbuah banyak. Dan kalau kita berbuah banyak, baru kita akan dikenal sebagai murid Kristus. Tanpa saudara tunjukkan KTP saudara yang beragama Kristen,
orang akan mengenal, wah ini murid Kristus. Kenapa? Aromanya aroma Kristus, saudara. Jadi itulah peringatan untuk berbuah. Yuk kita masuk yang kedua, jalan untuk berbuah banyak. Seperti saya katakan tadi, ayat 5 itu jalan untuk berbuah. Coba kita ulang baca ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi cara untuk berbuah adalah kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Artinya kita benar-benar harus menyatu dengan Kristus, harus melekat dengan Kristus, kita nggak bisa lepas dari Kristus. Karena lepas dari Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Pak, banyak yang tidak dekat dengan Kristus, yang tidak melekat dengan Kristus, kok masih bisa berbuat banyak apa-apanya. Mereka berbuat apa-apa, tapi secara alamiah, bukan oleh Kristus. Orang yang tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam dia, maka orang ini akan hidup oleh Kristus dan secara alamiah dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa, dia hanya bisa berbuat yang Kristus berbuat. Saudara tahu sarung tangan? Sarung tangan. Kalau kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, kita itu seperti sarung tangan. Kalau tangan yang di dalam sarung tangan diam, maka sarung tangan juga diam. Sarung tangan tidak bisa berbuat apa-apa sendiri karena ini mati. Betul? Ini mati. Yang hidup di dalamnya, tangannya. Ketika tangan bergerak, maka sarung tangan akan bergerak. Ketika saya salaman sama saudara dan saya pakai sarung tangan, sepertinya sarung tangan yang salaman sama saudara, tapi sebetulnya tangan yang menyalami tangan saudara. Ya, sarung tangan tidak berbuat apa-apa. Coba copot tangannya, keluarkan tangannya dari dalam sarung tangan tidak berbuat apa-apa. Itulah seharusnya kita. Kalau saudara lepas dari tangan, saudara sarung tangan lepas dari tangan, lalu sarung tangan bergerak sendiri-sendiri, semua orang kabur, saudara. Iya. Loh, kok bisa gerak-gerak sendiri? Seharusnya kita menjadi seperti sarung tangan. Kalau tidak di dalam Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Coba cabut Kristus dari hidupku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu kira-kira quote-nya kita gitu saudara ya. Kita harus selalu ada di dalam Kristus, kita harus selalu diisi oleh Kristus supaya Kristus bisa berbuat apa-apa melalui kita. Ya. Kasih tahu sebelah saudara, jadilah seperti sarung tangan. Amin saudara. Ya. Jadi kalau di luar Kristus saudara masih bisa berbuat apa-apa, justru itu ada yang salah. Itu enggak tepat. Hanya di dalam Kristus kita bisa berbuat banyak bersama dengan Kristus. Jalannya tadi, kita tinggal di dalam Kristus, berarti kita di dalam, Kristus di luar. Itu ya saudara. Jalan yang kedua adalah Kristus tinggal di dalam kita. Berarti Kristus di dalam, kita di luar. Nah, dulu saya bingung baca ayat ini. Karena bingung, saya agak melewatkan ayat ini. Karena kalau direnungkan lebih mendalam, saya pernah merenungkan lebih mendalam dan bingung. Kristus tinggal di dalam kita, berarti aku di luar nih, Kristus di dalam. Lalu kita tinggal di dalam Kristus, berarti kita di dalam, Kristus di luar. Nggak pernah merenung ya, kelihatan dari mukanya saudara. Nah ini berarti kita ini di dalam atau di luar? Kristus ini di dalam atau di luar? Nah kan baca Alkitabnya asal-asalan kan? Lewat terus kan?
Nah ini maksudnya apa? Kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Loh, ini timbal balik loh. Bukan cuma satu, bukan cuma Kristus di dalam kita, tapi kita juga tinggal di dalam Kristus. Ini jalan untuk berbuah. Kalau cuma Kristus tinggal di dalam kita, tapi kita tidak tinggal di dalam Kristus, kita tidak akan menghasilkan buah yang banyak. Mungkin menghasilkan buah, tapi sedikit. Tapi kalau mau berbuah banyak, ini harus komplit, harus utuh. Kita tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita. Ini cuma satu yang amin di depan, karena yang lain belum ngerti, cuma kamu yang ngerti kayaknya. Oh, mewakili. Mantap. Orang amin kan ada dua macam, saudara. Amin ngerti dan amin tidak mengerti. Ada juga yang mengerti tapi tidak amin loh. Ya. Harusnya yang mengerti itu amin ya. Ya. Jadi saudara-saudara, gimana caranya kita bisa tinggal di dalam Kristus, lalu Kristus tinggal di dalam kita? Ya, saya nanya. Gimana caranya kita tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita? Bagaimana caranya? Belum. Nih, coba Eko maju ke depan nih. Iya, maju ke depan. Enggak, maksudnya sekalian jadi alat peraga gitu kan. Nih, Tuhan Yesus manusia kan? Ini Tuhan Yesus katakanlah. Dia nggak merasa layak jadi Tuhan Yesus. Ini cuma berandai-andai, tenang aja. Ini Tuhan Yesus katakanlah. Saya tinggal di dalam Dia, berarti saya masuk ke dalam Dia. Bisa nggak? Nggak bisa. Dia tinggal di dalam saya, berarti Dia harus masuk ke dalam saya. Bisa nggak? Ya udah, kalau nggak bisa. Habis nggak bisa. Saya kira bisa. Nggak bisa kan saudara? Bagaimana caranya? Waktu itu ketika Tuhan Yesus bicara, dia masih wujud manusia. Murid-murid mungkin bingung, cuma murid-murid nggak tanya, diam aja dia. Nggak bingung tapi nggak nanya. Saya yang baca nanya, gimana ini? Kita tinggal dalam Kristus. Kristus tinggal di dalam kita. Gimana caranya bisa seperti itu? Bagaimana caranya menurut saudara? Tuhan Yesus harus berubah menjadi roh. Iya kan? Tuhan Yesus harus berubah menjadi roh. Romi benar ya jawabannya? Enggak. Kirain jawab. Tuhan Yesus harus berubah menjadi roh, baru dia bisa masuk ke dalam kita dan kita bisa masuk ke dalam dia. Makanya 1 Korintus 15 ayat 45 berkata, Adam kedua menjadi roh pemberi hidup. Nah inilah yang menyebabkan mengapa Tuhan Yesus harus mati dan bangkit. Karena setelah dia mati, lalu dia bangkit, dia menjadi roh pemberi hidup. Setelah dia menjadi roh, baru dia bisa masuk ke dalam kita, dan kita bisa masuk ke dalam dia. Namanya juga roh. Kalau dia adalah roh, kita bisa tinggal di dalam roh itu, dan roh itu bisa tinggal di dalam kita. Dan itulah penyebab mengapa Tuhan Yesus harus mati dan bangkit, supaya dia bisa berubah wujudnya dari manusia menjadi roh. Supaya apa?
bisa masuk ke dalam kita. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan cuma untuk menebus dosa. Itu bahkan bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah supaya dia bisa masuk ke dalam kita. Cuma karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dia tidak bisa masuk ke dalam kita sebelum manusia ditebus dosanya. Itu sebabnya kematiannya untuk menebus dosa, karena untuk menebus dosa harus mencucurkan darah. Dialah anak domba yang disembelih sebagai korban bagi kita yang seharusnya kita yang disembelih. Korban-korban yang dipersembahkan dalam perjanjian lama itu adalah lambang dari Kristus yang dikorbankan bagi kita. Jadi Yesus harus mati. Kenapa mati? Tapi bukan sekedar mati, matinya harus di atas salib. Karena itu sudah dibuatkan dalam Alkitab, dalam perjanjian lama saudara. Dia mencucurkan darahnya untuk menebus dosa saya dan saudara. Dosaku ditebus oleh darah Yesus. Itulah sebabnya dia harus mati di salib. Dan kalau kita sudah ditebus, sudah disucikan oleh darah Yesus, maka rohnya bisa masuk ke dalam kita. Kalau kita masih berdosa, belum menerima penebusan oleh darah Yesus, Tuhan Yesus tidak bisa masuk ke dalam kita. Itu sebabnya dia harus mati, dan bukan sekedar mati, tapi harus bangkit. Kalau cuma untuk menebus dosa, mungkin dia cuma harus mati. Tidak perlu bangkit. Tapi dia perlu bangkit supaya dia bisa masuk ke dalam kita. Sadarkah saudara, kenapa dia perlu masuk ke dalam kita? Kenapa dia nggak cuma tebus dosa kita aja? Kalau kita cuma ditebus dosanya, dan dia tidak masuk ke dalam kita, bisakah saudara bayangkan? Kita ditebus dari dosa, lalu sehari-hari kita hidupnya gimana? Berdosa lagi. Hidup dalam dosa lagi. Jadi kayak kita ditebus dari dosa itu sia-sia. Karena toh kita bisa berbuat dosa lagi. Dan kita tinggal dalam tubuh dosa. Otomatis kita terus jadi hamba dosa. Cuma diampuni dosanya, tapi berbuat dosa lagi. Mesti diampuni lagi, berbuat dosa lagi, diampuni lagi, berbuat dosa lagi. Harus ada satu orang yang mati bagi kita, supaya dosa kita ditebus sekali untuk selamanya. Amin saudara. Dan dosa sehari-hari yang kita lakukan, kita tinggal mengaku dosa, maka darah Yesus akan diterapkan sekali lagi oleh Tuhan, oleh Roh Kudus ke dalam kita, sehingga kita disucikan lagi. Dia nggak perlu mati sekali lagi untuk kita untuk menebus dosa kita. Dia mati untuk menebus dosa, tapi kalau dia tidak tinggal di dalam kita, kita tetap melakukan dosa setiap hari, kita tetap hidup di dalam dosa setiap hari. Itu sebabnya dia perlu masuk ke dalam kita, supaya kita bisa hidup oleh dia yang ada di dalam kita. Dan dengan demikian, kita betul-betul bisa menjadi orang yang bebas dari dosa dan iblis. Kalau kita hidup di dalam dia dan dia hidup di dalam kita, kita akan bebas dari dosa dan iblis. Dan itu sebabnya kita akan menghasilkan banyak buah. Oke, saya ulangi kurang satu tadi. Kalau Kristus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Kristus, kita akan dibebaskan dari dosa, diri, dan iblis. Kurang dirinya tadi. Karena banyak orang sudah bebas dari dosa, tapi belum bebas dari dirinya sendiri. Belum bebas dari egonya sendiri. Belum bebas dari hayat jiwanya sendiri. Jadi jalan satu-satunya, Kristus harus tinggal di dalam kita, dan kita tinggal di dalam Kristus, maka kita akan bebas dari dosa, ego, dan iblis. Ketika kita bebas dari dosa, ego, dan iblis, barulah kita bisa menghasilkan buah yang banyak. Saudara menangkap apa yang saya sampaikan sejauh ini? Ya, jadi cara untuk berbuah cuma satu, yaitu kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam
kita. Bagaimana caranya? Dia harus menjadi roh. Dan sekarang dia sudah menjadi roh. Yang disebut Roh Kudus itu adalah roh pemberi hayat. Rohnya Kristus. Ya saudara-saudara. Sampai di sini saudara menangkap. Ya, bisa kita lanjutkan? Oke. Yang di belakang menangkap juga ya. Ya, jangan sampai kehilangan. Sayang dong. Masa cuma di depan yang menangkap, yang belakang juga harus nangkap ya. Oke. Ketika dia sudah menjadi roh, maka ini bisa terjadi. Kita tinggal di dalam dia tinggal di dalam kita. Sadarkah saudara, kepenuhan Roh Kudus itu ada dua aspek kan? Kepenuhan di dalam dan kepenuhan di luar. Ketika dia masuk ke dalam kita, dia memenuhi di dalam kita, dia tinggal di dalam kita. Tapi ketika kita dibaptis Roh Kudus, kepenuhan secara lahiriah, kita ada di dalam dia. Betul. Kalau saudara dibaptis kan saudara ada di dalam air kan? Kalau saudara minum, air ada di dalam saudara. Betul? Jadi Roh Kudus itu ada dua aspek. Dua-duanya satu pribadi, lambangnya air, tapi air kan bisa dua aspek. Air yang diminum dan air yang dibaptiskan, dicurahkan. Air yang diminum ada di dalam kita. Tapi air yang dicurahkan ke atas kita, kita yang ada di dalam dia. Betul ya? Jadi dia di dalam kita dan kita di dalam dia. Dia memenuhi kita di dalam dan dia memenuhi kita di luar. Saya kira inilah salah satu aspek pengertian kita tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam kita. Itu sebabnya boleh saya katakan jalan untuk berbuah adalah kita dipenuhi oleh Roh Kudus secara batiniah dan secara lahiriah. Kita menerima kepenuhan Roh Kudus di dalam, kita menerima baptisan Roh Kudus di luar. Dalam aspek hayat dan aspek kuasa, kita dipenuhi maka kita berbuah banyak. Oke, kita lihat yang ketiga, dua aspek buah. Ini harus dimengerti supaya saudara mengenali saudara sudah berbuah atau belum. Ayat 1 berkata, akulah pokok anggur yang benar atau yang sejati, dan Bapakkulah pengusahanya. Kalau kita bicara tentang buah, saudara-saudara, buah itu pasti sama dengan pohonnya. Betul nggak saudara? Kalau pohonnya pohon mangga, maka buahnya adalah buah mangga. Kalau pohonnya pohon duren, buahnya buah duren. Kalau pohonnya pohon jeruk, buahnya buah jeruk. Pohonnya pohon anggur, buahnya buah anggur. Kalau pohonnya Kristus, buahnya Kristus. Jadi buah yang pertama, aspek pertama adalah kita memunculkan Kristus dari dalam kita. Kita memanifestasikan Kristus keluar dari hidup kita. Kita mengekspresikan Kristus keluar dari hidup kita. Dan inilah yang disebut dengan istilah kebajikan Kristus. Kita memanifestasikan kebajikan Kristus. Kenapa kita pakai istilah kebajikan, bukan kebaikan? Mungkin ada yang bertanya kayak gitu. Apa perbedaan kebajikan dengan kebaikan? Kebajikan itu berkaitan dengan karakter. Sedangkan kebaikan itu berkaitan dengan perbuatan. Kebajikan berkaitan dengan karakter. Kebaikan berkaitan dengan perbuatan. Orang bisa tidak punya karakter baik, tapi berbuat baik. Bisa. Itu sebabnya kebaikan selalu terbatas. Karena tidak berdasar karakter.
Tapi kebajikan tidak terbatas karena berdasarkan karakter. Contoh, kita kan mengenal banyak orang ya saudara ya. Katakanlah rata-rata orang mengenal kita baik. Tapi ada nggak yang mengenal kita tidak baik? Ada kira-kira ya. Atau contoh yang lebih gampang lagi, perampok. Perampok itu baik atau tidak baik karakternya? Secara karakter baik atau tidak baik perampok? Koruptor, baik atau tidak baik? Tidak baik karakternya. Tapi dia bisa berbuat baik nggak? Bisa. Terhadap siapa? Terhadap keluarganya. Ya kan? Lalu terhadap siapa lagi? Terhadap orang yang baik terhadap dia. Jadi kalau perbuatan baik, kebaikan itu dibatasi oleh situasi, keadaan, dan waktu. Pokoknya banyak pembatasannya. Tapi kalau karakternya baik, penuh dengan kebajikan Kristus, dia baiknya nggak terbatas. Terhadap orang yang berbuat baik terhadap dia, dia baik. Tapi terhadap orang yang tidak berbuat baik atau berbuat jahat terhadap dia, dia tetap baik. Itulah kita seharusnya. Halo? Terhadap orang yang berbuat baik terhadap kita, kita baik. Terhadap orang yang berbuat jahat terhadap kita, kita tetap baik. Itulah kebajikan. Kalau saudara baik cuma terhadap orang yang berbuat baik terhadap saudara dan tidak berbuat baik terhadap orang yang jahat terhadap saudara, saudara belum punya kebajikan. Saudara baru punya perbuatan baik, kebaikan. Saudara punya kebaikan tadi tapi tidak punya kebajikan. Itu bedanya kebajikan dengan kebaikan. Jadi orang berbuah itu dia memunculkan kebajikan Kristus. Atau dengan kata lain, kalau kita menghasilkan buah, ini adalah kita memunculkan karakter Kristus. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kan, kalau ada orang yang berbuat jahat terhadap kita, apa yang harus kita lakukan? Ampunin. Terus bukan sekedar ampuni loh. Kalau ampuni masih gampang loh. Ini saya sedang bicara tentang Matius 5 ini saudara. Matius 5 sampai 7. Hukum dasar kerajaan. Kita harus berbuat baik terhadap dia, bahkan kita harus mendoakan dia. Nah kalau ada orang yang berbuat jahat, saudara doakan nggak? Saya doakan. Oh Tuhan, biarlah bara api turun atas kepalanya. Itu bukan doa yang Tuhan maksudkan. Itu mah doa penuh dendam namanya. Itu nggak ada kebajikan di dalam doa itu. Jadi kalau saudara perhatikan cara saudara berdoa atau isi doa saudara bisa melihat ada karakter Kristus nggak di situ. Bahkan di dalam doa kita bisa menghasilkan karakter Kristus. Inilah kebajikan, inilah buah. Doa kan tersembunyi kan? Nggak dilihat orang kan? Doa pribadi. Nah kalau dalam doa saudara sudah memunculkan karakter Kristus, itu bagus. Artinya saudara mulai berbuah. Ya. Kalau doa kita isinya penuh dengan aku, ya ini menunjukkan belum ada karakter Kristus nih. Ada nggak doa yang isinya egois? Hah?
Tuhan, orang itu kurang aja terhadap saya tuh. Hilangkan dia tuh. Main hilangkan aja. Maksudnya suruh Tuhan culik gitu, hilangkan. Nah, ini doa yang egois namanya. Sekalipun saudara tidak berdoa, tapi berharap, sama. Ini harapan yang egois. Nah, inilah karakter Kristus yang hanya bisa dimunculkan bukan karena kita latihan, bukan karena kita latih memunculkan karakter Kristus, tapi ini hanya bisa muncul kalau kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Dengan kata lain, saya pakai istilah yang biasa kita pakai, kita memperhidupkan Kristus. Kalau kita memperhidupkan Kristus, kita akan memunculkan karakter Kristus. Inilah kebajikan Kristus. Perbuatan baik kita beda dengan perbuatan baik secara umum. Karena perbuatan baik kita berasal dari karakter Kristus. Ini bukan sekedar kebaikan, tapi ini adalah kebajikan. Perbuatan baik yang berasal dari karakter. Itu sebabnya tidak memandang orang. Saya harap saudara menangkap ini. Jadi kita memunculkan Kristus dengan segala kebajikannya dari hidup kita. Tuhan bilang, kalau ada orang menampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Ada amin? Ini karakter Kristus, saudara. Bukan karakter manusia. Enggak ada manusia yang ditampar pipi kiri, dikasih pula pipi kanannya. Kalau karakter manusia itu, kalau lu tampar pipi kiri gua tampar pipi kanan lu, kan kira-kira begitu ya saudara. Tapi ini Tuhan bilang, kalau ada yang menampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Kenapa? Tanggung. Supaya nggak berat sebelah kan saudara. Tapi saya mau tunjukkan inilah karakter Kristus. Bukan kalau orang tampar pipi kiri kita, kita balas. Itu bukan karakter Kristus. Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Bentar Tuhan, nggak salah ngomong Tuhan. Saya harus mengasihi musuh saya. Bukan cuma dicuekin loh, kasihi. Kalau cuekin gampang kan? Nah, dia jahat, musuh nih. Suka ngomongin gua di belakang gua nih. Ya. Suka jelek-jelekin gua di belakang gua. Kalau di depan cakep-cakepin, di belakang jelek-jelekin. Ini musuh nih. Kita harus mengasihi musuh kita. Ini karakter Kristus. Nggak bisa karakter manusia menghasilkan seperti itu. Karakter manusia itu nggak bisa menghasilkan kebajikan yang seperti itu. Kebaikan kita selalu penuh kondisi. Ada kondisinya, ada syaratnya. Ya. Lalu bagaimana saudara bisa berubah menjadi seperti Kristus? Perhidupkan Kristus setiap hari dalam setiap situasi. Nanti secara saudara tidak sadar, tiba-tiba karakter Kristus itu muncul. Kebajikan Kristus itu muncul. Ada yang ngomongin saudara. Yang herannya saudara, itu kalau berita negatif itu bisa sampai aja ke kita loh. Heran loh. Itu burung dari mana-mana nyampe aja ke kita saudara. Kita nggak suka lihat Facebook. Ada aja orang yang nyodorin ke, nih ada yang ngomongin lu di Facebook. Dia nyindir-nyindir nih gitu. Balas dong. Saudara akan berkata, biarin aja.
Kok sunyi ya? Biarin aja. Dia mau ngomongin kita, nggak ngomongin kita, buat kita sama-sama aja. Ada yang ngomongin kita, nggak ada yang ngomongin kita, buat kita sih sama-sama aja. Kan kita nggak hidup dari ngomongan orang. Nggak ada amin dari tadi saudara. Kalau saudara merasa itu kebenaran, dia amin kan gitu loh. Walaupun merasa, aduh Tuhan gak sanggup. Loh, siapa yang suruh saudara berbuat sendiri? Kalau saudara berbuat sendiri memang gak sanggup. Tinggal di dalam dia tinggal di dalam saudara, pasti muncul buah. Karakter Kristus. Kebajikan Kristus. Bahkan saudara, kalau kita kasih kado ke orang, itu bersyarat loh. Kita kondangan ke, ini saya nggak ngomongin saudara, saya ngomongin orang di luar sana. Kita kondangan ke orang. Dulu waktu kita married dia kasih kita berapa ya? Dan kita akan menyesuaikan diri dengan pemberian dia. Nggak usah diaminkan sih kalau ini. Tapi kira-kira begitu nggak? Bahkan kalau orang mati aja saudara. Dulu waktu kita berduka dia kasih pepaunya berapa ya? Lalu kita kasih pepaunya menyesuaikan diri dengan pemberian dia. Inilah kebaikan. Penuh syarat, penuh kondisi. Dan inilah alamiah. Haleluya. Kira-kira kita butuh berdoa dulu nggak nih saudara? Tapi kalau kita sudah menghasilkan buah aspek yang pertama ini, yaitu kebajikan Kristus, kita memberi kepada orang, nggak ada dasar dia kasih kita berapa tuh. Bagaimana Roh Kudus menggerakkan kita, kita beri. Kita mah prinsipnya, kalau dia tidak memberi, aku juga tidak memberi. Sudah digerakkan Roh Kudus, nggak berasa. Kenapa nggak berasa? Karena dia belum memberi. Jadi seringkali saudara, kebaikan alamiah kita menutupi kebajikan Kristus yang ingin dimunculkan. Makanya semua yang alamiah, yang baik maupun yang jahat harus mati. Kalau tidak, kebaikan alamiahmu akan menghalangi kebajikan Kristus muncul dari hidup. Karena setiap kali Kristus mau bergerak, kebaikan alamiahmu berhitung. Itulah sebabnya semua yang alamiah, baik yang baik maupun yang jahat, harus dibawa ke atas salib untuk diserahkan ke dalam maut. Supaya apa? Supaya kebajikan Kristus muncul dari hidup kita. Supaya kita bangkit bersama dengan Kristus, menghasilkan karakter Kristus. Inilah kebenaran, inilah buah. Kita tidak memperbaiki daging kita. Kita tidak memperbaiki alamiah kita. Yang alamiah harus mati supaya Kristusnya yang bangkit. Selama saudara mempertahankan alamiah saudara, karena saudara merasa ini baik loh. Tapi itu akan menjadi penghalang untuk buah keluar. Makanya kalau yang sudah berbuah harus dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Artinya yang alamiah yang masih ada, yang baik-baik ini harus dipotong juga, harus digunting juga. Kalau bagi saudara yang sudah berbuah, yang Tuhan potong adalah apa yang selama ini engkau anggap baik. Pelayanan baik kan, tapi Tuhan potong. Supaya engkau lebih banyak berbuah. Jadi ada banyak hal yang baik secara alamiah harus dipotong, supaya kita lebih banyak berbuah. Kalau saudara perhatikan daftar buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesalehan, kelemah lembutan,
Ya, terakhir penguasaan diri. Semuanya itu bukan kebaikan, tapi kebajikan. Ini berhubungan dengan karakter. Kasih. Ini bukan kasih kondisional. Bukan kasih bersyarat. Ini kasih ilahi, kasih yang tidak bersyarat. Dan ini hanya bisa muncul dari hidup kita kalau kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Amin ya saudara. Jadi kalau ditanya, gampang nggak berbuah itu? Harusnya gampang. Karena ranting tidak pernah berusaha untuk berbuah. Dia hanya tinggal di dalam pokok anggur menyuplai hayat kepada ranting, tahu-tahu dia menghasilkan buah. Saudara nggak pernah lewatin sebuah pohon, lalu bunyi, saudara pikir bunyi apa nih? Kretek, 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 kretek gitu. Saudara lihat, saudara deketin, bunyi apa? Wih, rantingnya lagi meronta-ronta, lagi berusaha berbuah. Berusaha keluarin buah, saudara. Makanya bunyi kretek, 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 kretek gitu, saudara. Lagi meronta-ronta untuk menghasilkan buah. Nggak pernah kan saudara ketemu pohon kayak gitu kan? Semua ranting tuh tenang di pokok anggur, di pohonnya. Semua ranting tenang di pohonnya. Dia tidak meronta-ronta di dalam Allah, dia tenang di dalam Allah. Orang yang masih meronta-ronta di dalam Allah, ini tidak bisa menghasilkan buah. Tapi orang yang diam, tenang di dalam Allah, beristirahat di dalam Allah, tahu-tahu menghasilkan buah. Inilah buah roh. Semua berkaitan dengan karakter. Ini aspek yang pertama dari buah. Oke? Aspek yang kedua, jadi aspek pertama itu adalah kebajikan Kristus yang muncul dari hidup saudara. Kebajikan tanpa pamrih, kebajikan tanpa kondisi. Karakter Kristus. Ya. Nah, saudara harus tes nih hidup saudara, cek hidup saudara. Saya sudah menghasilkan buah ini belum? Kalau belum, harus menghasilkan buah. Amin, untuk menghasilkan buah. Lalu buah yang kedua, aspek buah yang kedua adalah memberitakan Kristus. Kalau tadi memanifestasikan Kristus, aspek yang kedua dari buah adalah memberitakan Kristus. Kita membawa jiwa-jiwa bagi Kristus secara dewasa di hadapan Tuhan. Pasal 15 ayat yang ke-16, ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi buah yang kedua, kalau Kristus tinggal di dalam kita dan kita tidak tinggal di dalam Kristus, secara otomatis kita akan memberitakan Kristus untuk memenangkan dan merawat jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang kita hasilkan. Karena Tuhan berkata, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Pergi artinya memberitakan Kristus. Dan menghasilkan buah. Buah di sini adalah jiwa-jiwa. Dan buahmu itu tetap menghasilkan jiwa-jiwa yang tetap. Artinya kita bukan cuma memberitakan Injil supaya mereka dilahirkan kembali, tapi merawat mereka supaya buahnya tetap. Ada orang-orang yang memberitakan Injil dan setelah itu ditinggal. Maka buahnya tidak akan menjadi buah yang tetap. Kalau saudara memenangkan jiwa, lalu saudara rawat sampai dia bergabung dengan tubuh Kristus, lalu menjadi dewasa di dalam tubuh Kristus, terus dirawat menjadi dewasa, dia akan menjadi buah yang tetap. Jadi perhatikan khususnya para penginjil, ketika saudara menghasilkan buah, pastikan buah yang kau hasilkan itu tetap. Karena Tuhan berkata, aku memilih kamu supaya engkau pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Bukan cuma sekedar buah yang hari ini ada, besok hilang. Tapi buahnya tetap. Itu sebabnya bukan hanya harus dilahirkan kembali,
tapi harus dirawat supaya buahnya tetap. Inilah buah yang Tuhan ingin kita hasilkan, saudara-saudara. Jadi kita memenangkan jiwa-jiwa dan merawat jiwa-jiwa sehingga orang bisa menerima Kristus dan menikmati Kristus dalam dirinya sendiri. Kalau buah yang pertama itu, orang bisa menikmati Kristus lewat hidup kita. Karena kita memancarkan Kristus, orang bisa melihat Kristus, orang bisa menikmati Kristus lewat hidup kita. Dan Allah juga dipuaskan kalau kita menghasilkan Kristus dari hidup kita. Amin. Nah, buah yang kedua ini kita memberitakan Kristus dan merawat mereka supaya Kristus masuk ke dalam mereka dan mereka bisa menikmati Kristus di dalam dirinya sendiri. Ya. Kalau orang cuma menikmati Kristus lewat hidup kita, istilahnya mereka diberkati lewat hidup kita, ini nggak cukup. Mereka harus bisa menikmati Kristus di dalam diri mereka sendiri. Sampai orang lain bisa menikmati Kristus lewat hidup mereka juga. Tapi kalau kita cuma memenangkan jiwa, mereka lahir baru, tapi kita nggak rawat, mereka cuma menikmati Kristus ketika lahir baru. Ya. Dan berapa bulan kemudian, hilang kenikmatan akan Tuhannya. Itu yang kita alami dulu kan. Kenapa? Nggak ada yang merawat kita. Tapi kalau sejak kita lahir baru menikmati Kristus, kita dirawat, maka kita bisa terus menikmati Kristus di dalam diri kita sendiri. Jadi kita bisa menikmati Kristus lewat orang lain, kita bisa menikmati Kristus di dalam diri kita sendiri, lalu nanti ketika Kristus muncul dari hidup kita, orang lain bisa menikmati Kristus dari hidup kita. Jadi dua aspek buah ini tidak bisa dipisahkan, tapi juga tidak bisa disamakan. Karena ada orang yang aspek pertama sudah muncul buahnya, tapi aspek kedua belum. Sebaliknya ada orang yang aspek kedua muncul, aspek pertamanya belum. Nah ini kurang bagus, saudara. Karena buah kedua selalu berkaitan dengan buah pertama, dan seharusnya buah yang kedua ini berdasarkan buah yang pertama. Jadi kita sudah memunculkan kebajikan Kristus, lalu kita menghasilkan jiwa-jiwa bagi Tuhan yang dewasa. Karena kalau kita belum memunculkan kebajikan Kristus, lalu orang-orang dimenangkan, orang-orang yang kita menangkan kemudian bisa tersandung oleh hidup kita yang belum memunculkan Kristus. Jadi buah kedua seharusnya berdasarkan buah yang pertama. Dan buah yang kedua berkaitan dengan buah yang pertama. Orang yang penuh dengan hayat Allah akan punya belas kasihan juga terhadap jiwa-jiwa, saudara-saudara. Akan punya beban juga terhadap jiwa-jiwa. Kalau saudara diberikan kuasa tapi tidak punya beban untuk jiwa-jiwa, buat apa? Saudara nggak bakal jalan juga kan? Tapi kalau saudara penuh dengan hayat Kristus, saudara punya hatinya dia, saudara akan bisa merasakan belas kasihan Tuhan terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Nah kalau berdasarkan hayat ini, lalu dipenuhi dengan kuasa, saudara akan bergerak. Kalau cuma dipenuhi kuasa, tapi nggak ada beban untuk jiwa-jiwa, saudara nggak bergerak juga. Akhirnya, saudara cuma berakhir dengan bahasa roh. Dan tidak ada jiwa yang dimenangkan. Buat apa? Ya, jelas ya saudara ya. Kenapa kita harus merawat mereka? Karena jiwa-jiwa yang dipersembahkan kepada Kristus ini harus dewasa. Kita harus mempersembahkan mempelai buat Kristus, bukan bayi. Karena yang dibutuhkan oleh Tuhan adalah mempelai untuk menjadi istrinya. Amin, saudara. Dan jangan lupa, jangan sampai saudara memproduksi mempelai, tapi saudara sendiri bukan mempelai. Nanti saudara jadi cuma, calo. Atau apa yang tukang jodohin orang? Mak comblang. Saudara jodohin orang sama Kristus, saudara sendiri enggak berjodoh dengan Kristus. Tapi kalau saudara sudah bertumbuh dalam hayat, artinya saudara sudah jadi mempelai, lalu saudara comblangin orang dengan Kristus supaya jadi mempelai juga, itu baru bagus.
Jadi aspek pertama dan aspek kedua tidak bisa dipisahkan, tapi juga tidak bisa disamakan. Paham ya? Ada orang cuma coba menyatukan, tidak bisa. Buah itu ada dua aspek. Dan keduanya berbeda. Ya. Ada orang yang cuma kenal buah satu aspek, yaitu aspek kebajikan Kristus. Tapi tidak kenal aspek jiwa-jiwa ini. Akhirnya yang dikejar ini, yang ini nggak dapat. Saudara harus dapat dua-duanya. Amin. Ya. Jadi saudara harus cek aspek kedua dari buah ini, saudara sudah menghasilkan buah atau belum. Dan ingat, bukan sekedar berbuah, tapi berbuah banyak. Artinya karakter Kristus yang muncul dari kita juga harus banyak. Bukan cuma satu dimensi karakter. Cuma satu aspek karakter. Banyak. Makanya buah roh itu mewakili adalah 9. Ini menunjukkan aspek karakter Kristus yang kita hasilkan harus banyak. Bukan cuma satu. Lalu jiwa-jiwa juga harus banyak. Bukan cuma satu. Kalau ditanya, kali waktu Tuhan tanya saudara, sudah berapa lama jadi orang Kristen? Wah Tuhan, saya dari orang Kristen sejak dari kandungan ibuku. Sudah lama banget jadi orang Kristen. Ya berapa tahun? Pokoknya seumur hidup saya jadi orang Kristen. Saya umur 50, saya Kristen 50 tahun. Sekarang umur saya 50 tahun berarti saya jadi Kristen 50 tahun. Lalu ditanya, selama 50 tahun itu berapa banyak jiwa yang sudah dimenangkan? Ya Tuhan, enggak ada Tuhan. Artinya kita tidak menghasilkan buah. Ya. Dan tadi sudah ada peringatan di depan, kalau tidak menghasilkan buah akan dipotong. Kalau kurang banyak dibersihkan. Tapi kalau tidak menghasilkan dipotong. Jadi pastikan kita semua menghasilkan buah. Yang keempat, janji untuk berbuah. Yohanes 15 ayat 7, coba saudara baca. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini janji berkenaan dengan berbuah. Ini bukan janji untuk minta harta. Ini janji konteksnya adalah kamu berbuah. Karena ayat 8-nya berkata, demikian Bapakmu dimuliakan jika kamu berbuah banyak. Jadi jika berkenaan dengan berbuah banyak, kalau kita minta, Tuhan pasti memberikan. Percaya nggak saudara? Saudara belum menghasilkan jiwa, saudara minta jiwa-jiwa akan diberikan. Tuh tanya tuh yang diperlengkapi dalam kelas penginjil. Bahkan hampir boleh dibilang setiap minggu mereka punya cerita. Ada jiwa yang diinjili, ada jiwa yang dirawat. Ya. Karena semua permintaan kita yang berkenaan dengan kita ingin berbuah akan Tuhan berikan. Akan Tuhan kabulkan. Ini kan ayat 7 ini berkenaan dengan karakter Kristus nih buahnya. Ayat 16 pasal 15 ini berkenaan dengan jiwa-jiwa. Bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu. Ayat 16. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi baik aspek pertama maupun aspek kedua ada janji yang sama, apa saja yang kamu minta akan diberikannya kepadamu. Ini janji yang luar biasa. Tapi selama ini janji ini dipakai secara salah. Sudah minta apa? Mobil. Tuhan, aku minta mobil, aku perlu mobil Tuhan. Engkau berkata, apa saja yang aku minta dalam nama Bapa kepada Bapa dalam namaku akan engkau berikan kepadaku.
Sementara saudara tidak menghasilkan buah. Saudara tidak berbuah. Mau tanya, Tuhan lebih suka memberikan buah muncul dalam hidup saudara atau memberikan mobil kepada saudara? Lebih baik saudara berbuah tapi tidak punya mobil, atau punya mobil tapi berbuah, tapi tidak berbuah. Ulangi karena masih bingung. Lebih baik saudara berbuah tapi tidak punya mobil, atau punya mobil tapi tidak berbuah. Lebih baik mana saudara? Lebih baik berbuah dan tidak punya mobil daripada punya mobil tapi tidak berbuah. Ini pada nggak rela ini amennya nih saudara. Karena masih mau punya mobil gitu. Yang di depan aja mikir terus gitu saudara. Kalau saudara punya prinsip seperti itu, lebih baik aku berbuah tapi tidak punya mobil daripada punya mobil tapi berbuah, tapi tidak berbuah. Tapi inilah uniknya Tuhan. Kalau saudara berbuah, tahu-tahu ada mobil tuh saudara. Giliran ada mobilnya baru amen yang kencang. Dasar manusia. Nah, masalahnya saudara selama ini salah. Saudara kejar mobil tapi tidak kejar buah. Harusnya kejar buah. Berkat pasti datang. Tapi jangan berbuah untuk berkat gitu ya saudara. Itu kalau kita memperhatikan dan mengurus urusannya Tuhan, Tuhan pasti memperhatikan dan mengurus urusannya kita. Ini yang sebelah sini masih kurang kencang amin ya saudara. masih mikir. Kalau kita memperhatikan dan mengurus urusannya Tuhan, maka Tuhan akan memperhatikan dan mengurus urusannya kita. Oh, mantap. Itu yang harus saudara sadari. Kalau saudara terus sibuk mikirin kepentingan sendiri, mikirin diri sendiri, mikirin kebutuhan sendiri, kapan saatnya saudara memikirkan bagaimana aku berbuah? Kapan aku bisa berbuah? Aku sudah berapa tahun jadi orang Kristen, tapi kok belum menghasilkan buah. Tuhan menuntut kita untuk berbuah, bahkan bukan sekedar berbuah, tapi harus berbuah banyak. Amin, saudara. Ya. Dikasih jalannya, yaitu tinggal dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita. Atau dengan kata lain, kita tinggal di dalam Roh Kudus, dipenuhi secara lahiriah, dan Roh Kudus tinggal di dalam kita, dipenuhi secara batinia. Itu jalan untuk berbuah. Sekarang bukan hanya dikasih jalannya, dikasih janjinya. Kalau kamu minta, akan diberikan kepadamu. Pertanyaan saya sekarang adalah, saudara pernah minta untuk bisa berbuah enggak? Apa yang selama ini saudara minta? Ayo minta untuk berbuah. Dan kalau saudara perhatikan, semua janji yang kalau kita minta pasti kita terima, saya perhatikan ternyata itu berhubungan dengan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itulah jalan untuk kita berbuah. Coba saya tunjukkan beberapa ayat, Lukas 11 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Lukas 11 ayat 9 sampai 13.
Lukas 11 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Sudah di situ semua? Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Selama ini kita pakai janji Tuhan ini untuk keperluan kita, untuk hal-hal yang materi. Lalu ayat 11, Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepadanya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Nah, contohnya kebutuhan lagi. Kebutuhan makan nih, ikan, telur, ini kan kebutuhan makan. Tambah dikonfirmasi kita saudara-saudara. Kalau kita minta kebutuhan kita pasti diberikan. Nggak bakal salah. Kalau minta mobil pasti dikasihnya mobil, nggak mungkin dikasih kuda. Kalau minta rumah pasti dikasih rumah. Kita mengklaim janji Tuhan seperti itu. Padahal ayat 13 yang berkata, ini adalah kesimpulannya. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga. Ia akan memberikan apa? Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi maksudnya Tuhan itu kalau kamu minta kamu mendapat, kalau kamu mencari, kalau kamu minta kamu menerima, kalau kamu cari kamu mendapat, kalau kamu mengetok bagimu pintu dibukakan. Maksudnya yang diminta adalah Roh Kudus, bukan ikan atau telur. Ikan atau telur itu cuma perumpamaan, ilustrasi. Untuk menunjukkan Bapak di dunia yang jahat ini aja tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapakmu di sorga. Kalau kamu minta yang baik, Bapak pasti berikan yang baik, nggak mungkin yang lain. Apakah yang baik itu? Roh Kudus. Apa yang baik yang perlu saudara minta? Roh Kudus. Bapakmu akan memberikan kepada mereka yang meminta Roh Kudus. Jadi kalau saudara minta Roh Kudus, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Aspek hayat maupun aspek kuasa, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Mau tanya, Tuhan berikan enggak? Tuhan berikan, pasti. Ini janji Tuhan, pasti. Makanya kalau saudara minta Roh Kudus, percaya saja Tuhan berikan. Nggak usah pakai, Tuhan kok saya nggak merasa apa-apa. Udahlah, lupakan perasaanmu. Pakai imanmu. Kalau firman Tuhan sudah berkata seperti itu, ya begitulah caranya. Yang kerja akan begitu. Karena ini jelas pembicaraannya. Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tapi kalau kita selidiki semua doa-doanya orang Kristen, yang paling jarang diminta, yang paling tidak diminta adalah Roh Kudus. Yang paling banyak diminta adalah hal-hal yang materi. Jadi apa yang harus kita minta? Dan kalau kita minta pasti diberikan Roh Kudus. Dan kalau kita hubungkan dengan berbuah, inilah jalannya untuk berbuah. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 13 mulai. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Janji yang sama. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Diulang 2 kali. Berarti firm. Ini pasti sifatnya. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Jadi ini adalah janji mengenai Roh Kudus. Kalau kamu minta, aku akan melakukannya. Jadi bacalah dalam konteksnya, jangan dicomot ayatnya yang saudara inginkan. Ini konteksnya adalah minta Roh Kudus. Pasal 16 Yohanes ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Ayat 23. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Tuhan bahkan seperti mengemis supaya kita meminta. Saya harus mengaku dosa. Dulu saya pakai ayat ini nih untuk berdoa, saudara. Oh Tuhan, engkau sendiri berkata sampai sekarang engkau belum meminta. Sekarang aku minta Tuhan. Dan engkau akan melakukannya untukku. Kan kira-kira situ. Janjimu, kalau aku minta, aku akan menerima. Bahkan Tuhan menunggu aku untuk meminta. Sekarang aku meminta. Maka aku akan menerima. Kenyataannya saudara terima atau enggak? Enggak, karena apa? Yang diminta bukan Roh Kudus sih saudara. Karena ini Tuhan sedang bicara tentang Roh Kudus. Karena ayat 7-nya berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Jadi bicara tentang Roh Kudus. Kalau kita minta, Tuhan pasti memberikan. Jadi minta Roh Kudus untuk memenuhi kita secara batinia dan lahiriah, kita pasti akan menerimanya. Dan kalau sudah minta, yakinlah Tuhan akan melakukannya karena itu janjinya bagi orang yang minta Roh Kudus. Dengan kata lain saya mau berkata, kalau saudara minta yang lain bisa dikabulkan, bisa tidak. Terserah Tuhan, menurut belas kasihan Tuhan. Tapi kalau minta Roh Kudus, ini pasti dikabulkan. Karena ini bukan menurut belas kasihan Tuhan. Ini menurut kebenaran Tuhan. Karena dia sudah berjanji, dia pasti memberikan. Ini dia terikat dengan kebenarannya. Dia adalah hakim. Kalau dia sudah berkata begitu, dia pasti melakukan itu. Ya, tapi kalau janji mengenai yang lain, tidak ada janji yang telak seperti ini. Kalau kamu minta, kamu pasti menerimanya. Tapi kalau Roh Kudus, kamu minta, pasti menerimanya. Jadi kalau sudah minta, terimalah dengan iman. Nggak perlu, Tuhan, kok orang lain penuh Roh Kudus, berasanya kesetrum-setrum, kok aku nggak kesetrum? Udahlah. Nggak usah perhatikan perasaanmu, ada perasaan boleh, nggak ada perasaan boleh. Tapi dengan iman, engkau pasti menerimanya. Engkau pasti menerimanya. Setiap hari mintalah Roh Kudus memenuhi saudara. Amin saudara. Jadi kesimpulan yang saya bisa berikan adalah, Roh Kudus aspek hayat tinggal di dalam kita sebagai air yang kita minum, dan kita tinggal di dalam Roh Kudus aspek kuasa sebagai air yang dicurahkan atas kita. Atau kita dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi dia memenuhi kita di dalam dan memenuhi kita di luar. Itulah jalan untuk berbuah lebat. Lalu tanda yang paling nyata dari dipenuhi oleh Roh Kudus aspek hayat adalah kita mengekspresikan kebajikan Kristus. Ada buah roh. Lalu tanda yang paling nyata dari dipenuhi oleh Roh Kudus aspek kuasa adalah jiwa-jiwa yang dimenangkan dan dirawat. Kalau saudara berkata saudara adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus, saya minta buktinya. Mana kebajikan Kristus? Mana jiwa-jiwa yang engkau menangkan dan engkau rawat? Itu tanda orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau saudara cuma ngomong engkau penuh dengan Roh Kudus,
tapi Kristus tidak termanifestasi lewat hidupmu, siapa yang bisa percaya? Lalu nggak ada jiwa-jiwa yang saudara rawat seumur kekristenan saudara. Siapa yang percaya saudara penuh dengan Roh Kudus? Tapi kalau saudara bilang saudara penuh dengan Roh Kudus, Kristus terpancar dari hidupmu, dan ada banyak jiwa yang engkau menangkan, yang engkau rawat, yang engkau dewasakan di dalam Tuhan. Baru engkau bisa bilang, aku penuh dengan Roh Kudus. Dan saya percaya ini waktunya kita setiap hari dipenuhi dengan Roh Kudus, baik aspek hayat maupun aspek kuasa. Karena dengan jalan demikianlah kita pasti berbuah banyak, dan buah yang kita hasilkan itu tetap permanen, bukan ada lalu menghilang. Amin saudara. Yuk kita nyanyikan lagu itu. Semua siap? Penuhiku ya Roh Kudus, dengan hayat serta kuasa. Penuhiku dengan seluruh kepenuhan-Mu, agar aku berbuah banyak. Ulang. Penuhiku ya Roh Kudus, dengan hayat serta kuasa. Penuhiku dengan seluruh kepenuhan-Mu, agar aku berbuah banyak. Refnya. Penuh hayat memampukan aku untuk hidup sebagai anak Allah. Penuh kuasa membebaskan kehidupanku untuk pergi menuai jiwa. Refnya lagi. Penuh hayat memampukan aku, amin, untuk hidup sebagai anak Allah. Penuh kuasa membebaskan kehidupanku untuk pergi menuai jiwa. Penuhiku ya Roh Kudus. Minta dengan iman, dengan hayat, amin, amin, serta kuasa, amin. Penuhiku dengan seluruh kepenuhan-Mu, agar aku berbuah banyak. Penuhiku, penuhiku ya Roh Kudus, amin, amin, dengan hayat serta kuasa. Penuhiku dengan seluruh kepenuhan-Mu, agar aku berbuah banyak. Penuh hayat memampukan aku untuk hidup sebagai anak Allah, amin. Penuh kuasa membebaskan kehidupanku untuk pergi menuai jiwa. Penuh hayat memampukan aku, amin, untuk hidup sebagai anak Allah. Penuh kuasa membebaskan kehidupanku untuk pergi menuai jiwa. Penuh hayat memampukan aku, amin,
untuk hidup. Amin. Sebagai Kita nggak perlu anak berusaha, Allah. hidup sebagai anak Allah. Penuh kuasa. Amin, amin Tuhan. Membebaskan Kehidupanku untuk pergi menuai jiwa. Dari awal, penuhiku ya Roh Kudus. Amin. Penuhi kami Tuhan. dengan hayat. Amin, amin. Serta kuasa. Haleluya. Penuhiku dengan seluruh kepenuhan-Mu, agar aku berbuah banyak. Penuh hayat memampukan aku untuk hidup sebagai anak Allah. Amin. Penuh kuasa membebaskan kehidupanku untuk pergi menuai jiwa. Penuh hayat memampukan aku. Amin. Untuk hidup. Nggak perlu berusaha, hidup sebagai anak Allah. Dia memampukan kita. Penuh kuasa Membebaskan kehidupanku untuk pergi menuai jiwa. Penuh hayat. penuh hayat. Amin, amin, amin. Memampukan. Engkau yang memampukan kami untuk hidup sebagai anak Allah. Untuk hidup sebagai Anak Allah. Penuh kuasa Membebaskan kehidupanku untuk pergi menuai jiwa. Sekali lagi katakan, penuh hayat. Penuh hayat Amin. memampukan Oh aku Tuhan Yesus, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. hidup sebagai anak Allah. Amin, amin. Penuh kuasa membebaskan Kehidupanku untuk pergi menuai jiwa. Untuk pergi menuai jiwa. Untuk pergi menuai jiwa. Sekali lagi, untuk pergi menuai jiwa. Amin, amin, amin. Semua minta kepada Tuhan. Oh, Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus penuhi kami dengan hayat, dengan kuasa. Penuhi kami dengan hayat, dengan kuasa. Penuhi kami aspek hayat maupun aspek kuasa. Oh, kami rindu berbuah banyak Tuhan. Kami mau berbuah banyak Tuhan. Sampaikan kerinduan saudara kalau saudara mau berbuah banyak. Oh Tuhan Yesus, kami ingin berbuah banyak. Kami ingin berbuah banyak. Yang ingin berbuah banyak katakan kepada Tuhan, aku ingin berbuah banyak. Aku ingin berbuah banyak Tuhan. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Roh Kudus, kami mengosongkan diri untuk dipenuhi oleh Engkau Tuhan. Kami menyingkirkan semua yang alamiah. Kami membawanya ke atas salib, diserahkan ke dalam maut. Engkau penuhi kami Tuhan, supaya semua kebaikan alamiah kami tidak menghalangi Kristus terekspresi lewat hidup kami Tuhan.
Supaya semua kebaikan alamiah kami juga tidak menghalangi untuk kami pergi menuai jiwa-jiwa Tuhan. Penuhi kami dengan hayat-Mu, penuhi kami dengan kuasa-Mu, supaya kami dibebaskan. Kami dibebaskan. Kami dibebaskan. Semua jemaat dibebaskan. Dibebaskan untuk pergi menuai jiwa-jiwa. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berkata, kalau kami minta Roh Kudus, Engkau pasti memberikannya bagi kami. Dan kami menerima itu dengan iman kami. Hari ini dan setiap hari, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memperhidupkan Kristus dan mengekspresikan Kristus. Penuhi kami dengan Roh Kudus aspek kuasa, supaya kami dapat pergi dan menuai jiwa. Kami dibebaskan kehidupan kami. Kami dimerdekakan dari semua belenggu ketakutan. Semua ketakutan untuk kami pergi menuai jiwa-jiwa dipatahkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami bebas untuk memberitakan Injil kepada semua jiwa-jiwa. Kami dibebaskan untuk merawat jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Karena Engkau hanya dimuliakan jika kami berbuah banyak. Terima kasih Tuhan, Engkau berkata kalau kami minta Roh Kudus Engkau memberikannya. Jadi kami sudah menerimanya sekarang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerimanya sekarang. Semua berkata kami sudah menerimanya. Kami sudah menerimanya. Oh, di dalam kami bergelora karena Roh Kudus memenuhi kami Tuhan. Oh, terima kasih buat kepenuhan-Mu Tuhan. Terima kasih buat seluruh kepenuhan-Mu memenuhi seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bila ini termeterai bagi kami Tuhan. Dan kami sadar bahwa kepenuhan Roh Kudus tidak hanya sekali untuk selamanya. Tapi setiap hari kami perlu kepenuhan yang baru. Setiap hari kami perlu dipenuhi secara baru setiap hari Tuhan. Karena kepenuhan hari ini tidak bisa dipakai untuk kepenuhan esok hari Tuhan. Jangan hanya penuhi kami hari ini, tapi penuhi kami juga besok Tuhan. Dan tolong ingatkan kami untuk meminta satu hal yang paling penting yang kami butuhkan dalam hidup ini, yaitu Roh Kudus-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami mengetahui hanya satu saja yang penting bagi kami, yaitu Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua anugerah dan berkat Tuhan. Bila semua orang dengan hati yang terbuka bisa menerima semua kebenaran ini dan diubahkan secara baru. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah pohon anggur yang sejati dan kami adalah ranting-rantingnya. Dan Bapa di sorga adalah pengusahanya. Bapa sang pengusaha menuntut ranting-ranting untuk menghasilkan buah. Dan sang pengusaha akan memotong ranting yang tidak berbuah. Itu sebabnya Tuhan, kami ingin berbuah. Dan kami ingin dipenuhi oleh roh hayat dan roh kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua yang Kau kerjakan pada hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang kami cintai, yang kami puja dan kami sembah. Satu-satunya Allah dalam hidup kami. Satu-satunya yang kami puja dalam hidup kami. Dan tidak ada pemujaan yang lain dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua kita sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Pulang dan ketahuilah saudara sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Besok minta lagi, dipenuhi lagi. Amin saudara. Selamat siang semua. Tuhan memberkati saudara.